kembali. Om Swastiastu. Halo semuanya, selamat pagi. Halo pagi. Nah, jadi di pagi kali ini kami dari kelompok 3 akan membahas tentang 3 aspek dalam ajaran Upanisad. Tapi izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri, dimulai dari saya, yaitu Kadesan Karamita, nomor absen 29. Nama saya Putri Pramaya Dutari, nomor absen 23. Saya Indonesia Dewi, nomor absen 11. Saya Putri Diara Karamita, nomor absen 42. Saya Putri Sasri Kara, nomor absen 5. Saya Dewi dan Natalia Mistiada Putra nomor absen 12. Oke, jadi topik pembahasan kali ini itu dimulai dari pengertian Upanisad, kemudian hubungan Upanisad dengan 3 kerangka dasar agama Hindu, kemudian ada tatwa, susila, upacara, dan kesimpulan yang akan kami bahas selanjutnya. Baik, yang pertama yaitu ada apa itu Upanisad. Upanisad berasal dari 3 kata, yaitu upa berarti dekat, ni artinya bawah, dan sad artinya duduk. Nah demikian Upanisad berarti duduk di bawah guru atau dekat acarya. Kemudian keunggulan Upanisad dengan 3 keanekaan rasa dan agama Hindu. Tujuan agama umat Hindu adalah mencapai moksa dengan mengidentifikasikan takwa, ajaran susila, moral, dan upacara ritual. Upanisad membantu dengan mengajarkan prinsip-prinsip ini secara mendalam melalui bimbingan guru untuk mencapai moksa. Nah, selanjutnya yaitu pengertian dari tatwa atau yang kita kenal dengan filsafat. Jadi tatwa ini berasal dari bahasa Sanskerta, di mana tatwa berarti itu dan twa berarti engkau. Jadi bisa diartikan sebagai kata tatwa itu merupakan tentang keituan. Nah, keituan yang dimaksud itu adalah kebenaran atau Tuhan. Dan jika ditarik dalam ajaran agama Hindu, tatwa adalah filsafat ketuhanan yang menjadi dasar keyakinan seseorang dalam memeluk agama Hindu. Kemudian ada ajaran tatwa tentang Pancasila. Yang pertama itu ada Widi Tatwa yang berarti percaya akan adanya Sang Yang Widi. Kemudian yang kedua itu ada Atma Tatwa, yaitu filsafat tentang Atman atau Buana Alit, berarti percaya akan Atman dalam diri manusia. Kemudian yang ketiga itu ada Karmapala Tatwa yang berarti percaya akan adanya hukum karma atau hasil dari perbuatan. Kemudian yang keempat itu ada Punarbawa Tatwa yang berarti percaya akan reinkarnasi yang merupakan kesatuan dari hukum karma. Kemudian yang kelima itu ada Moksa Tatwa yang berarti percaya adanya kebebasan abadi. Selanjutnya, pentingnya tatwa dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu membantu membangun diri agar berpikir secara mendalam untuk memecahkan permasalahan. Kemudian yang kedua itu untuk mencapai kehidupan yang harmonis. Dan yang ketiga itu membantu manusia menjauhi dari hal yang negatif. Selanjutnya ada susila. Susila atau bisa juga disebut etika berasal dari kata su yang berarti baik, indah, harmonis, dan sila yang berarti perilaku, tata cara atau tata laku. Jadi susila berarti perilaku manusia yang baik, harmonis, dan selaras dalam hubungannya dengan sesama, alam, dan Tuhan. Susila tidak hanya mencakup ajaran moral, tapi juga landasan filosofis untuk berperilaku baik. Ajaran ini harus diterapkan dalam kehidupan sebagai bagian dari karma, dengan fokus pada peningkatan diri sendiri dan sifat-sifat mulia untuk mencapai kebahagiaan dan menghindari kesengsaraan. Itu ada juga contoh ajaran susila yang pertama itu dalam menjaga hubungan antara sesama manusia, contohnya seperti di lingkungan keluarga. Anak-anak harus berbicara dan bersikap sopan terhadap orang tua. Dalam menjaga hubungan dengan alam, contohnya itu menebang pohon harus diikuti dengan menanam pohon baru dan merawat lingkungan agar tetap lestari. Yang ketiga, untuk menjaga hubungan dengan Tuhan dapat dilakukan dengan persembahyangan rutin pada hari-hari suci tertentu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari upacara. Kita tentunya sudah tidak asing lagi dengan kata upacara ini karena sangat dekat sekali kaitannya dengan kehidupan agama Hindu. Baik, kalau secara pengertiannya dengan secara umum, upacara itu berarti suatu kegiatan yang dilakukan oleh umat Hindu dalam bentuk
yang dilakukan oleh umat Hindu untuk mencapai keseimbangan, keselarasan, keharmonisan dengan cara mendekatkan diri kepada ide Sang Hyang Widi Wasa. Nah, selain itu ada bentuk-bentuk upacara. Nah, bentuk-bentuk upacara ini bisa juga disebut sebagai panjatnya. Panjatnya yang pertama itu ada Dewa Yajna. Dewa Yajna adalah bentuk kurban suci yang ditunjukkan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta para manifestasinya. Nah, contoh Dewa Yajna ini yang sehari-hari itu bisa kita lihat dan selalu kita terapkan itu adalah tersaji pada saat pagi hari dan sudah waktunya. Selanjutnya itu yang dilakukan pada hari-hari tertentu itu seperti menghadirkan Banten pada hari-hari suci. Selanjutnya itu ada resianya. Resianya adalah persembahan suci atau persembahan suci yang dilakukan kepada para resi. Nah, contohnya itu seperti menghormati dan menghargai perkataan resi atau orang suci. Selanjutnya itu ada pitranya. Pitranya adalah persembahan suci yang diberikan kepada leluhur atau yang diberikan kepada leluhur. Nah, contohnya itu seperti acara ngaber. Selanjutnya ada manusianya. Manusianya adalah kurban suci atau persembahan suci yang diberikan kepada semua manusia. Nah, manusianya ini tidak semata-mata seperti 3 bulanan, lalu ada acara pernikahan dan acara mentah, tapi juga bisa kita terapkan dengan memberikan bakti sosial, lalu membantu para korban bencana alam dan memberikan donor darah atau lain sebagainya. Selanjutnya dan yang terakhir itu ada budaknya. Budak ini adalah persembahan atau kurban suci kepada para sarwa buta. Contohnya itu seperti Masjid. Oke, jadi karena ada teman kami yang tidak sekolah, Wedasmara absen 39, di sini saya akan membawakan materinya yaitu tentang tujuan upacara. Di mana tujuan upacara tersebut 3 yang akan kami bahas, yaitu yang pertama adalah wujud bakti dan syukur kepada ide Sang Hyang Widi Wasa. Dan yang kedua yaitu menjaga keharmonisan di dunia yang disebut dengan Trihita Karana. Di mana Trihita Karana ini merupakan penyebab kesejahteraan yang berasal dari keharmonisan antara hubungan manusia dengan Tuhannya atau yang disebut dengan parahyangan, kemudian manusia dengan manusia atau yang disebut dengan pawongan, dan manusia dengan lingkungannya atau kalemahan. Dan yang ketiga yaitu mencapai moksartam jagatita yacai. Oke, karena materi yang telah kami bawakan telah selesai, apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Dan jika ada, mohon maju ke depan untuk menyampaikan pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Luhari Sustawati. Di sini saya mau bertanya. Tadi di tujuan upacara itu kan ada disebutkan untuk mencapai moksarata, jagatita, caradit dharma. Nah, yang jadi pertanyaannya, maksud dari moksarata, jagatita, caradit dharma itu apa? Ada pertanyaan lain untuk tadi? Terima kasih pertanyaannya. Bukan dulu kembali. Perkenalkan, nama saya Ede Makia Muhammadiyah, aku merupakan pembahasan 38. Sini saya akan bertanya nih tentang materi susila. Tadi kan katanya kita harus menerapkan ajaran ini dalam kehidupan dengan cara fokus atau meningkatkan diri. Itu caranya bagaimana saja kalau disebutkan. Oke, terima kasih Adia dan juga Ade yang telah bertanya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ade terlebih dahulu. Nah, jadi maksud dari moksartam jagatita yacai dharma itu adalah istilah itu merupakan tujuan hidup manusia, khususnya yang memeluk agama Hindu, untuk mendapatkan kedamaian semua makhluk hidup dan juga keharmonisan alam semesta atau jagatita, dan juga mencapai pembebasan diri dari yang namanya kelahiran kembali atau yang kita kenal dengan punarbawa atau samsara, sehingga mencapai moksa atau moksarta. Bisa diterima? Bisa. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari
materi yang sudah dibahas teman-teman saya juga. Pertama, tatwa membawa pemahaman filosofi tentang keyakinan seorang dalam memeluk agama Hindu. Susila mengarahkan individu dalam berperilaku baik, sementara upacara seimbang dan selaras. Melalui pemahaman dan praktik yang tepat terhadap ketiga kerangka dasar ini, umat Hindu diharapkan dapat mencapai kesejahteraan lahir dan batin. Dengan demikian, juga aspek dasar agama Hindu tidak hanya menjadi pedoman bagi umatnya, tetapi juga merupakan sumber kebijaksanaan dan pencerahan dalam jalan menuju kesempurnaan hidup. Oke, karena presentasi kami telah selesai dan kami ucapkan terima kasih bagi yang menyimak dengan baik dan juga memberi pertanyaan. Kami tutup dengan para mesanti.